Welcome back. We are Warkop the Dayan Podcast, NFL Indonesia Podcast presented by Warkop Media. I'm your host Shedor Sanders, and always with my co-host Shiloh Sanders dan Dayan Sanders. Hello, we are the Sanders. Gila ya, nih kemarin minggu lalu gue nggak bisa join karena ada medical emergency. Sekarang produser kita lagi dipanggil kepolisian Cleveland. Lagi ditanya dia ngapain di jam 5 sampai jam 6 pagi pas hari Senin. Kita doakan yang terbaik ya. Saya yakin, kami dari Warkop Media yakin kalau Farhan tidak bersalah. Innocent until proven guilty. Innocent until proven guilty, betul. Walaupun agak mencurigakan kok tiba-tiba dia punya banyak uang. Kemarin katanya baru beli Lamborghini dan Ferrari. Menarik. Soalnya Shedor Sanders kehilangan duit $200,000. Menarik. Ya katanya bulat lagi angkanya. Iya, katanya kemarin Farhan sakit karena ini kan kena macet dari kantornya ke Bintaro bawa Lamborghini katanya. Bijir. Padahal naik KRL lebih cepet itu kan. Iya, makanya biasa kayak gini kan mobil baru. Ya kan harta baru. Ya, cuma semoga aman di kepolisian Cleveland ya. Dan semuanya menang kecuali gua dan Farhan. Gua 29, tim gua Giants kalah 27-20 lawan Packers. Oh, sorry, gue lupa. Ardio juga kalah. Gue lupa. Chief juga kalah. Yang seru nih, setelah sekian lama Chief mendominasi NFL, sekarang out of the playoff picture, dan Texans yang mulai season 0-3 sekarang ada di atas Chief 5-5. Wih, This is the time. Gue kasih lihat jam gue. This is the time for the Chiefs downfall, baby. Let's go. Chief downfall is upon us tuh. Ardio sengaja pakai baju Super Bowl 2 anjing ya. Jam dari mana tuh? Jam dari mana? Enggak. Jam dari mana ya? Tadi yang satu kayaknya dari Cleveland nih. Ini warna coklat gini kan agak oranye. Kok tulisannya kelihatannya made from Ohio ya? Iya. Wah iya kayaknya tulisan. Ini kan smartwatch aja. Terus tadi ada tulisannya katanya dipanggil sama si bapaknya. Oh, dipanggil bapaknya. Iya, katanya masih ada WA masuk gitu. Bapaknya Alfon. Dari Deion Sanders. Nama Deion WA-nya Sanders. prime time anjir. Iya Nama WA-nya prime time atau waktu matang ya. Waktu mati. Enggak, nama di sini sih tadi tulisannya namanya Daddy Prime sih. Daddy Prime. Jadi prime anjir. Nah, hari ini tuh kita banyak bahas game seru ya. Ada Eagles Lions, seru banget tuh. Parah. Kacau itu game terseru tahun ini sih menurut gue, Game of the Year. Skornya 16-9. Kalau ini main baseball seru banget sih, jujur aja. Terus habis terus habis itu kita juga akan bahas the most anticipated quarterback debut dari Shedor Sanders. Buck Shedor akan main starting lawan Raiders di minggu depan karena Dillon Gabriel lagi gegar otak. Dan juga kita akan bahas yang pastinya kita tunggu, the downfall of those Chiefs. Enggak dong. Chief, ya. 5-5 kalau kalah lawan Daniel Jones. Minggu depan 5-6. Nah, kita akan bahas dulu nih salah satu hal terseru ya. Ya, Eagles lawan Lions. Game of the Year ya, kalau kalian butuh insomnia nonton game itu. Kalau kalian kena insomnia nonton game itu, insya Allah sembuh, tidur. Alhamdulillah. 16-9 bro, itu game. Offense-nya dua-duanya ya di game itu. Dan defense, it's all about the defense in that game. Dan Campbell mencoba buat pas mereka ketinggalan ya. I think it was like 10-7 or 10-6. 2 kali gagal ya. Dan Campbell signature over agresifnya kalah buat 5 kali ya converted 4 downs. 0 ya for kan 5. 0 for 5. Dan walaupun Eagles offense still off, mereka tetap menang ya. Dan mungkin kalau lo lihat konten TikTok nih dari produser Raffiandra nih kemarin, kita lihat kan perbedaannya Bonix dan Jalen Hurts passing charts, right? Itu game parah banget sih. Itu dan biasanya kan gue nonton sambil kerja ya gitu kan. Soalnya itu game Senin. Itu gue sama sekali kayak
what are they doing between Goff and Hurts gitu. Dan secara offense wise ya, Eagles masih mentok coy. Kayak dan sama menang 135 yards, 50% completion rate, dan bahkan ya rush attempts mereka ada 148 yards, cuma 3.7 yard per carry dan masih bisa menang. That's how boring it was. Nah, itu gue pengen nanya sih Oka, ya kan, dari sisi Eagles nih ya, mereka top of the NFC East by the way, NFC. Mereka first seed, aman dong. Cuma should be right. This defense carrying this team. Offense-nya nyala hidup. Udah ada berita kalau pemain skill player dari Eagles udah mulai muak ya, udah mulai frustasi sama Jalen Hurts. Ya lu bisa lihat juga ya secara passing wise kayak gimana. Ya kan? AJ Brown udah mulai ngambek, tapi defense makin bagus. Dolphins ngasih Jalen Phillips. Menurut lo Kak, sampai kapan nih Eagles can getting away with this kind of offense ya through the regular season, dan pas nyampe playoff, do you think they can go deep with this offense? First of all, ini kan dia main Sunday Night Football, berarti dia Senin pagi kan ya? Yeah. Senin pagi. Shit, gue itu nonton Lions versus Eagles sama kayak lo sambil kerja. Dan karena tim fantasi gue, I have a lot of Lions and Eagles players gitu. Dan gue udah bisa menggambarkan kayak seberapa frustasi gila gue nontonin Saquon Barkley being held down, terus habis itu AJ Brown dapat catches tapi nggak bisa ngambil yak gitu, nggak ngambil yards after catch. Terus juga ada Amon-Ra St. Brown only two catches. Terus juga I don't know, Dallas Goedert ada juga. Terus habis itu I think I don't have Jahmyr Gibbs kayaknya, tapi I have Goff. Gue punya Jared Goff di fantasy gue, and everyone in that game is disappointing. Probably selain Jahmyr Gibbs. Selain Gibbs ya. Yes, semuanya tuh kayak ya sama 10 Jameson points Williams. or below. Ya, Jameson Williams is actually playing quite good. Tapi untuk Eagles ini adalah ini udah dua pertandingan beruntun di mana setelah bye week mereka kebobolan less than 10 points. Yep. Dan minggu kemarin juga kita nontonin game mereka lawan Packers 10-7, also game of the year lah ya, game of the year. Dan sekarang sama juga one scoring game lagi 16-9, 169. Kak, gue ada pertanyaan seru deh. Eagles di tahun ini tuh baru kebobolan 30 poin tuh baru sekali. Bisa tebak gak siapa yang ngebobolan mereka lebih dari 30? Of course, itu adalah Cam Skatebu, Jackson Dart, and the New York freaking Giants. Yes, kita jual jiwa kita buat game itu, terus habis itu all went to hell. Dengan abis itu ankle-nya tinggal satu. Daddy cream pie. Hey yo. Jackson Dart otaknya takutnya gue udah jadi sapo tahu. Brandable dipecat tapi Joshen masih stay. Pusing. Oke, lanjut. Kita lucu aja. Cuma for you guys to know, only this team score 34 points atau that defense. Should be noted kalau misalkan pertandingan waktu lawan Giants itu mereka juga kebobolan 172 rushing yards. Salah satu hal yang bikin mereka sebenarnya bisa dibilang semakin mengerikan itu adalah mereka akhirnya punya defense yang bisa step up untuk menangin mereka games. Karena di beberapa pertandingan awal defense mereka benar-benar bisa dibilang struggling di 4 week awal walaupun mereka 4-4-0, tapi kayak there's a lot of close games. Gue ngitung waktu itu sekitar 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7 one scoring games yang dimana itu dimenangkan Eagles tuh rekor mereka 6-1 di one scoring games. Jadi ini sama kayak kejadian Chiefs tahun lalu ya. Jadi a lot of low scoring games, mereka bisa menang dengan hampir kalah juga, tapi their defense really step up. Salah satu ya
poin mereka bisa step up itu karena mereka punya Vic Fangio. Vic Fangio is always be a maestro di defensive coordinators. Dia udah pernah bawa defense-nya 49ers zaman Jim Harbaugh, terus juga bisa ngangkat defense-nya Bears pas yang 2018. Sekarang juga mereka punya Vic Fangio, Philadelphia Eagles menang Super Bowl dengan Vic Fangio defense. Musim lalu mereka second di NFL in points allowed. Sekarang mereka I think like still top 10, tapi kayak ada pertandingan di mana mereka kayak gampang goyah dan banyak beberapa isu di secondaries dan juga linebacker juga gitu. Satu lagi poin yang mereka bisa ya perbaiki dari setelah bye week itu adalah mereka udah nge-trade for their pass rusher, di mana sebelumnya mereka pass rush untuk bagian edge rusher mereka agak kurang, dan sekarang mereka nge-trade for Jalen Phillips, who actually is one of the best pass rusher di NFL in terms of pressures, di mana dia udah nge-generate 23 pressures selama 11 pertandingan in the bad Dolphins teams. Jadi mereka udah punya dua defensive tackle yang bagus, Jalen Carter, Jordan Davis. They have that third J, yaitu Jalen Phillips. Dan defense mereka benar-benar stepping up ketika offense mereka lagi off tune ya. Karena 26 poin combined from their offense itu I think bisa jadi point concern juga buat mereka. Tapi Kak, gue pengen nanya deh, menurut lo ya, kayak lu kalau lihat Twitter kan, itu pasti orang-orang nyalahinnya OC-nya Eagles kan, Kevin Patullo ya, pasti udah pecat. Gue jadi inget meme kalau quarterback-nya nyampah, pasti ada meme, tahu nggak sih lo meme-nya Toy Story, the OC did it again, huh? Tapi menurut lo ini tuh scheme problem offensifnya atau emang Jalen Hurts limiting the playbook ya? Soalnya kalau kita lihat nih ya di passing charge-nya Eagles ya, well let's talk about the Lions game, right? Itu tuh middle of the field nggak dipakai sama sekali. If you see his passing chart itu benar-benar cuma di kiri, di sideline semua, gitu loh. Kalaupun ada di tengah itu cuma ada satu dan itu incompletion, ya kan? Ya kita ada dua lah gitu kan, dan satu complete, dan itu semuanya between 0 to 9 yards, nggak ada yang above that. Nggak ada yang above 10 plus gitu ya. Betul. Jadi menurut lo itu scheme wise atau Jalen Hurts yang limiting Eagles on playbook karena mungkin dia ada masalah dengan lempar in the middle of the field? Gue nggak terlalu yakin dia masalahnya untuk middle of the field. Karena gue juga nemu satu stats di mana Jalen Hurts is actually quite good in terms of deep passing sebenarnya. 20 dia punya 20 passing untuk passing yards di atas 20 yards itu dia have like passer rating yang above 128 dan 7 touchdown dari lemparan jarak jauh di pass gitu. Jadi menurut gue concernnya bukan di ini ya, bukan di pass-nya atau arm power-nya dari Hurts, tapi gue nggak tahu skemanya Patullo ini kan memang beda dibandingkan Kellen Moore musim lalu. Kellen Moore benar-benar manfaatin seluruh sektor lapangan, kiri, tengah, kanan, semua dipakai, dan dia juga bisa utilize Saquon Barkley really good gitu. Bisa kelihatan juga musim ini not only their passing games yang sempat ada problem, tapi running game mereka dengan Saquon Barkley baru aja menang Offensive Player of the Year musim lalu, tapi musim ini memang kelihatan ada penurunan secara performance. Musim lalu dia run very well, 3,8 yards before contact, tapi musim ini ada penurunan cukup signifikan, sekarang dia 2,3 yards before contact. Jadi I don't think it's worse, tapi gue ngerasa kayak ada perubahan skema yang mereka masih perlu adapt di situ. I think they still can bounce back dari dua performance offense mereka yang gue bisa bilang abysmal. Dan ya, they have personnel to do that. Mereka punya one of the best personnel di NFL, paling komplit. Offense, defense, special teams. Dan harusnya Sirianni, Kevin Patullo, and especially Vic Fangio bisa continue to win. I don't know how long, maybe mungkin ada 1-2 game yang mereka bisa kena kejutan di sana. Tapi
this team is still good enough untuk masuk jadi contender Super Bowl. Kalau untuk ya NFC, gue yakin sih, at least mereka bisa menang one playoff game. But in the playoff, I don't think this offense performance, mereka harus fix as soon as possible, or otherwise, I don't think they're gonna survive, man, in the playoff. Terutama ya. So it's gonna be interesting to see apa yang Eagles akan lakuin. Tapi ngomong-ngomong offense mandek ya. Lions nih, Ardio ya kan. Lions maybe kalau lo lihat numbernya Lions ya, mereka tetap kayak high scoring offense, right? Mereka poin per gamenya 29,2, itu 4 terbaik di seluruh NFL. Secara total passing yard pun juga oke gitu. Mereka punya 379 passing yard in average total per game ya. It's good for fifth in the NFL. Tapi kalau kita lihat under the hood, ada perubahan play caller kan. Sebelumnya OC-nya John Morton, dulu dia OC-nya Jets, I think bareng Todd Bowles. Ya kan, akhirnya diambil alih play callingnya sekarang Dan Campbell. Pas lawan Commanders, ya Commanders one of the worst defense ya in the league ya, 44-22 good ya. Sebelumnya Lions agak kesusahan buat skor lebih dari 30. Mereka kalah lawan Vikings sudah 7-24, mereka tapi menang lawan Buccaneers 24-9 dan kalah lawan Chiefs 30-17 ya. Gitu. Sehingga akhirnya diambil alih sama Dan Campbell, right? Dan Campbell, as you know, Ardio super agresif, tapi kali ini kayaknya he should have taken the field goal ya. Dia 0-for-5 buat 4 down attempt. Gue tahu sih itu emang Dan Campbell banget, kayak wah. Ya, tapi hard football, blue collar gitu kan. Ya, blue power, kafein 8 biji sebelum game. 8 extra shots. 8 extra shots, jantung berdebar. Tapi it cost them, I think, too aggressive cost them in this game ya. Menurut Ardio nih ya. In what situation sih kayak head coach tuh kayak we should go all in, atau kapan mereka just let's take the punt or let's just take the 3 points ya, rather than maksain gitu. First of all, lihat dulu musuhnya, lihat dulu lawannya, kayak see who's you're playing against. Kalau kemarin lawan Commanders, one of the worst defense, bisa main super agresif and it works ya, because it is gitu. You have a very hyper aggressive offense lawan defense yang berantakan, so main agresif pun nggak masalah. Ketika kehilangan 1 kesempatan, 2 kesempatan dari 4th down attempt, masih bisa dibales lagi nantinya gitu kan, karena masih bisa ketolong lah dengan defense yang jelek dan offense yang lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan kayak kemarin lawan Eagles defense-nya bagus, defense-nya rapat, ditambah ya karena kebodohan Dolphins juga tuh yang tadi dia Jailani itu datang gitu kan, Jalen Phillips datang makin rapat lagi, dan kita tahu sendiri Eagles itu trying to defend their throne, jadinya harusnya mungkin udah di 1 atau 2 attempt udah gagal, udah play it safe aja, karena yang gue lihat sendiri posisinya Lions itu kan nggak di atas banget ya, nggak, masih di posisi 8 di NFC-nya. Ya, dia kalau nggak salah jadinya nomor 3 di NFC North kalau gue nggak salah. Ya, nomor 3 di NFC North, tapi emang ini juga di whole NFC-nya nomor 8, dan menurut gue play it safe itu nggak ada salahnya. Menurut gue ya balik lagi ke salahnya adalah karena udah 1-2 attempt salah, ini dicoba sampai 5 kali, kayak ngotot banget yang kayak harusnya bisa dapat 9 poin atau mungkin save the game gitu. Kalau misalkan first 2 attempts masih oke, boleh lah lu coba lagi di third attempt-nya atau di fourth attempt-nya kalau misalkan dapat lagi. Tapi kalau misalkan udah lawan defense yang kuat, ya ngapain dicoba gitu, why risk it gitu. Play it safe aja, nggak ada salahnya kok dari play it safe. Iya, sebenarnya at certain points kayak sometimes you just gotta take the 3 points gitu. Don't play too scared kayak Mike Tomlin tuh the anti Dan Campbell, dia nggak akan pernah mau go for it in the 4th down ya. Ya, sebenarnya NFC North ini again ya in a like a very weird state ya menurut gua.
Ardio. Nomor 1 Chicago Bears. Nomor 2 itu Packers, nomor 3 itu Lions kan, dan terakhir Vikings, Finance Kings, ya kan. Jadi sekarang sih I think Detroit Lions still on the playoff picture, right? Tapi yang gua mungkin agak pikirin ya, Lions habis ini have like a very hard schedule. Setelah lawan Giants, mereka ketemu Packers, Cowboys, Rams, Steelers, Vikings, dan Bears, right? Ya, dengan offense mereka yang again, kalau lo ngelihat big picture, they are doing fine. Tapi kalau lo ngelihat under the hood, I think they should have been better than this, right, Ardio? Oh ya. In the next 5 games, Ardio, kalau lo ngelihat Yes. performa Lions ya, kalau lo jadi Dan Campbell, what kind of approach would you take in this fourth down situation ya? Lu punya 6 game. Walaupun lu sekarang kayaknya masih dalam playoff picture, in the this is all hard 6 games, right? And NFC North itu hell. Packers masih di situ, kita nggak tahu tiba-tiba nanti Vikings JJ tiba-tiba beneran mekaniknya dan bagus lagi. Chicago Bears looks like mereka going strong, mereka lumayan clutch. What kind of approach will you take against this good team? Kan lu bilang kan katanya tadi lawan good teams mereka harus mungkin a bit conservative, that's fine. But against this gauntlet of schedule, menurut lu tetap dengan approach yang sama atau kayak this is the aggressive approach yang udah bawa lain sejauh ini, let's stick to it? Tetap harus konservatif ya menurut gue ya. Karena utamanya kan tetap bisa nge-push buat playoff, dan rekor 6-4 juga di posisi 8 masih bisa kegoyah suatu saat nanti. Apalagi kalau misalkan maksain menang, ujung-ujungnya kalah, malah ketendang dengan cara bodoh gitu. Menurut gue tetap harus dilihat lagi, apalagi lawan pertamanya abis ini tuh Giants dulu. Giants defense-nya juga bagus. Gak, itu gue yakin kalau Lions ngamuk mereka taruh 40 poin sih di kepala Giants kayaknya. Nah, bisa aja. Tapi kalau misalkan Jackson Dart skor 42. Jackson Dart disimpan aja, kasihan. Jackson Dart disimpan aja, udah Jameis Winston aja, udah nggak apa-apa. Gak mau. Kemarin tuh gue nonton Jameis Winston, kayak kalau misalnya Packers pemain yang tangannya gak terbuat dari blue band itu udah 5 interception ada kali ya, anjir. Ya, makanya justru biarin take the fall guy to Jameis Winston atau enggak Russell Wilson aja. Biarin Jackson Dart ngikut sama Cam Skatebu nonton WWE. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu agree dengan kalau misalkan kita harus nge-bench Jackson Dart ya, terutama untuk rookie quarterback. Rookie quarterback needs first team reps, man. Gila. Lo punya quarterback rookies yang lagi menjanjikan, lo mau dia gaining experience as much as possible gitu loh. Jadi istilahnya kayak lu ngapain kalau misalkan punya quarterback yang dikiranya lu bisa promising, terus nggak pernah lu kasih kesempatan, kasih reps gitu. Tapi gue yakin Dart bakal main sih lawan Lions. Gue yakin banget, nggak mungkin di bench. He needs all the reps. Yes. Tapi ngomong-ngomong rookie quarterback ya, the main show of this week, the most anticipated quarterback debut yang bakal semua nonton adalah Shedeur Sanders. Is it time? Shedeur Sanders. Dan ini apa namanya, Shedeur Sanders semua orang pasti nonton ya, bukan karena dia jago, tapi karena semua orang pengen itu orang yang menonton Sanders itu spektrumnya di kiri, yang kayak gue bilang kiri banget sama kanan banget, antara isinya semua orang mau lihat dia jatuh dan diketawain buat jadi meme, atau emang fansnya yang udah siapin 100 excuses kalau all the things go wrong itu apa aja gitu kan. Itu udah siap, itu emang udah parah sih. Nah, Shedeur Sanders kemarin debut ya kan pas lawan Baltimore Ravens. Baltimore Ravens. Karena Dylan Gabriel kena concussion. Kacau banget sih. 4-16, 47 yards, 1 interception, 2 CPOE dia minus 21% ya.
minus 21%. Yes. Minus 21%. Jadi mungkin buat penonton di rumah yang nggak tahu, CPU itu adalah completed pass over expected. Maksudnya kalau semakin bagus, semakin kecil berarti dia miss the throw that should have been made gitu. Sedangkan kalau dia plus berarti dia bisa Udah akurat. lebih akurat dan lemparannya lebih susah. Although banyak faktor ya di situ. Gitu. Cuma habis itu selain itu juga habis game itu ya rumah dia kemalingan. Nah selain rumah dia juga kemalingan. Bentar, gue dapat telepon, gue dikasih tahu Andra, kita ada telepon nih dari caller kita. Coba ya, gila. Masuk. Halo, Farhan. Masuk ya? Masuk Farhan. Apa kabar lu di Wih. Ohio? Iya nih gue lagi di sel tahanan Ohio PD. Anjir ngapain Nggak lu? ngerti. Awalnya sih gara-gara jadi awalnya tuh gue kena traffic stop gara-gara lampu gue mati kan. Terus katanya mobil gue bau, jadi gue dimasukin dulu ke tahanan. Gak tahu kenapa ya, ini mobil baru padahal kurang lebih kemarin gue beli tuh $200,000 $200,000. Iya. $200,000 tuh Wah, anjir. Pajak include, cash Cash Eh, kan? ini, Cash kan? kan? balik nama. Udah nahram Udah, gitu gua- sekarang. Platnya putih. Platnya hitam dong. Lu butuh pengacara nggak di sana Farhan? Kita coba teleponin teman kita nanti. Nggak usah, gue kayaknya pasrah aja. Pasrah aja Pasrah ya. aja. Santai lah kayaknya ya. Lu di sana di lab. Lu ngerampok rumah shader Bang. Bener. Semoga aman ya. Iya. Farhan. Lu jangan bilang lo komitmen buat ke situ doang. Ini nggak direkam kan ya guys? Enggak kok aman. Enggak. Your secrets are safe with Ya. us. Enggak. Nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa Sanders- nggak ada yang bisa dijadiin bukti kok, tenang aja. Iya. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Sanders pun Iya. kalau mau ngelempar ini sebagai bukti kayaknya miss. Malah dia Iya. yang terjerat kayaknya, malah dia yang Iya, terjerat. malah dia yang terjerat balik kena interception Iya. kan kata hakimnya juga. Objection, Boleh, intercept boleh. lah udah kena. Nah, habis itu berarti ya Sanders bakal nyalahin polisi soalnya. Betul. Nah, Itu iya. fansnya bakal turun semua, bahaya emang. Nah, ya, Black Lives bisa, Matter ya guys. Iya. BLM. Berarti total yang lu udah ambil tuh berapa Han tadi itu? Jadi ada Hitung-hitungan. 200,000 buat mobil, gue bayar cash. Sama abis itu gue beli kopi susu dari Kopi Family susu. Mart, 25,000. Kopi sus. $200,000 lu beli kopi susu Family Mart. Lu beliin kantor gue, lu masih nyisa sih sebenarnya. Oh enggak, 200,000 kan beli mobil. Oh, iya. Kembalinya Dengar-dengar- $25,000 gue beliin kopi Family Mart gitu. Dengar-dengar lu ketangkep Oh. juga karena pas nyetir kayak begini ya? Oh iya, pasti. Oh, mobil baru kan bisa Iya. nyetir sendiri Pak, tangan Oh, gue iya. Iya. Bisa begini. Ya. bisa ngejar. Jam lu 3 katanya kemarin makanya. Kalau mau Iya. ngesan lepas dulu dari stret. Jam gue 3 kayak kakinya Trevion ya. Ya woi. Wah, Oh. Bukan kali kayak kakinya Miles Garrett bukan sih? Nah itu kakak Adel lah berdua lah. Betul, masih ya. banget, anjir. Ini gue udah dipanggil balik nih. Oke, Katanya Ya, udah habis ya pengacaranya jam udah besok datang. ya. udah habis Mantap. jam besoknya udah habis. Nah, Salah- call rights-nya udah habis kan? Gue dengar-dengar Iya. Adli kan pengacara lu pengen nonton, soalnya dia pengen nonton Sanders live sekalian. Iya, Hotman Edley. Ya, Hotman Adli. Anjing pusing banget. Rusak. Pusing banget. Ini bener-bener. Oh, nah, semangat Farhan, semoga Semangat, lu Farhan. aman di Ohio. Good luck ya, Nah, man. oke, balik lagi ke our main star Sanders. He had horrid debut ya kan lawan Ravens dan ya gue emang ya oke lah, mungkin karena dia masuk di akhir game, dia katanya belum punya first team reps sama first team wide receiver, jadi masih salah. Although Mason Rudolph did all right I guess. Cuma buat Oka nih ya. Kan dia udah dari dulu nih ya, Sanders dia lumayan
polarizing I guess ya dari zaman dia di draft ya, kayak kalau lu ingat semua draft analis yang terkenal kayak Dan Brugler, Matt Tice, atau kalau nggak salah Daniel Jeremiah, dia tuh mark dia as quarterback tuh ya di bawah Cam Ward ya kan. Yes. Yes, dia punya, emang bahkan gua pun juga ngira dia QB2 dan QB3-nya Jackson Dart gitu kan. Yang gue suka dari Shedeur Sanders tuh sebenarnya dia punya good mechanic. Dia bisa making throws off platform kalau misalnya dia under pressure ya kan. I guess he has good delivery. Tapi emang masalah dia dari zaman Colorado sampai sekarang, dia hold the ball too long looking for the play that's never there. Kayak sometimes dia pengen play hero balls too much dan dia nggak atletik kayak bapaknya. Jadi dia nggak bisa compensate his lack of arm strength with his athletic ability kalau dia hold the ball too long kan. Kayak kalau lihat misalnya kayak Josh Allen, kalau dia mau hold the ball too long, dia bisa scramble all the way dan masih bisa make throws kayak off platform for like 60 yards bomb on the dot, right? And while Sanders can do that, dia nggak punya arm strength to compensate that, dan itu dia ada di Big 12 defense. Sekarang dia ada lawan NFL kan, ya kan? Yeah. Nah, menurut lu nih setelah lu lihat hasil dia sempat main walaupun sebentar, ya kan? Sebenarnya valid nggak sih kayak Shedeur Sanders under that many hit, tapi dia juga di banyak banget ya fansnya bilang OL-nya jelek lah, padahal kalau lo lihat ada satu tuh itu I guess his protection call, dibilang Stefanski ngasih playnya nggak bener lah atau nyalahin roster Browns jelek lah. Sebenarnya where's the line sih buat Shedeur Sanders, Kak? Kan gini, gue juga sempat waktu itu nonton one of the videos dari salah satu ya staple dari backup quarterback Chase Daniels. Kayaknya beberapa backup quarterback kayak Chase Daniels, terus Brian Hoyer dan lain-lain tuh sempat react lah tentang masalahnya Shedeur Sanders. Karena gini, Shedeur Sanders itu adalah 5th round pick, Dylan Gabriel is 3rd round pick. Banyak ya gue bisa bilang itu alasan, bisa bilang itu ya it's a fact gitu. Tapi banyak kata-kata yang menyebut tentang first team reps buat Shedeur Sanders. Karena gua rasa Shedeur Sanders has abilities lah. Dia punya kemampuan untuk ya bisa jadi solid quarterback at least di NFL. I don't think he's superstar materials, tapi seenggaknya bisa jadi solid quarterback tuh bisa sebenarnya. Dan kenapa dia nggak dapat first team reps yang dibilang sama banyak orang yang bikin dia mainnya nggak bagus? Ya istilahnya lu punya your other rookies itu 3rd round, Shedeur Sanders is 5th round gitu. Sebagus apapun orang mengira tentang Shedeur Sanders, you have to invest more on the higher picks. Karena setelah Joe Flacco di trade, mereka kan langsung ganti starter di Dylan Gabriel gitu kan. Betul. Dylan Gabriel actually did not that bad gitu, decent lah. Ya nggak yang benar-benar bikin lu wow. Tapi ya memang ada limitationnya gitu. Tapi dia itu starter. Betul. You have to give a lot of reps to your starter, terutama ketika starter lu juga rookie. Karena gini, lu kalau misalkan lu punya Jackson Dart dan lu ngedraft misalkan atau enggak mungkin yang kayak musim lalu lu ngedraft quarterback yang musim lalu kan Caleb. Iya, Caleb. Tapi lu ngedraft lagi Jalen Milroe gitu di 5th round. Lu akan ngasih first team reps ke Caleb atau Jalen Milroe kebanyakan? Caleb, of course Caleb. Of Jalen course Milroe Caleb. mah kayak kalau mau jadi kagak mana siapa peduli. It's Iya. 5th round, right? Jadi ya alasan itu dia nggak dapat first team reps itu it's not that valid gitu, karena ya lu butuh your other rookie quarterback untuk juga develop. Mungkin pembagiannya nggak terlalu fair, yang bikin Shedeur juga nggak terlalu bisa adapt dengan offense yang mereka punya. Tapi ya ada alasannya kenapa dia di draft 5th round, dan juga ada alasannya kenapa dia jadi nggak ready karena nggak dapat first team reps gitu. Karena ya you have to invest with other quarterback. Dan menurut gua kita bisa kasih waktu lah Shedeur Sanders. Gua akan coba netral gitu. Gua nggak akan
really hating on Shader Sanders, tapi let's say gue akan kasih dia 2 games. Gue akan kasih dia 2 games, kasih full first team reps full 1-2 weeks. Kalau dari 2 game itu dia bisa thriving better than Dylan, ya oke, jadi starter gitu, bisa jadi starter, loncatin Dylan Gabriel, lu jadi starting quarterback. Tapi kalau misalkan once your performance udah drop lagi dan emang lu gak bisa buktiin, ya lu akan digantiin lagi sama Dylan Gabriel. Jadi I would say that just give him 1-2 games untuk proving himself. Tapi ya posisi dia memang gak kuat. Betul. Karena ya 5th round, man. Betul. Lu adalah lu quarterback yang dari day 3 ngelawan quarterback dari day 2 gitu. Jadi ya ada inilah, pasti pressure-nya gede banget untuk Shader Sanders saat ini. Dan juga masalahnya kayak I don't think both of them kayak bakal jadi konsiderasi long term quarterback di Cleveland kan. I think Cleveland will get another quarterback first round this time next year. Deshaun Watson di-cut. Jadi I guess sekarang Dylan Gabriel ya. I think he played decent, okay enough I guess to have future as backup quarterback I think. Yeah. Dan harusnya kalau Sanders as good as we thought he was during the draft process, I think he should be able to outplay Dylan Gabriel sih. Ardio nih, gue pengen nanya deh. Kan Sanders udah pasti start nih lawan Raiders kan. Dylan Gabriel kena concussion, ya kan? Hai. Dylan Gabriel emang quarterback sama nih, dua-duanya unathletic ya. Dylan Gabriel tuh lebih pendek ya, dia kayak Russell Wilson 180 cm, sedangkan kalau Shader Sanders tuh around 188. Arm strength wise I guess Dylan Gabriel juga he doesn't have segitu-gitu aja. ya mid arms lah ya. Lu ngelihat perbedaan main yang signifikan gak sih antara kayak Sanders ke Dylan Gabriel? Kayak I know this is small sample ya, cuma what do you think so far? Kalau ngelihat sampel kemarin ya, walaupun sedikit, kayak ujung ke ujung gitu, kanan ke kiri. Kalau Dylan Gabriel tuh kayak mainnya konservatif gitu, mainnya aman, mainnya nggak macem-macem, dapat poin, dapat check down atau apa. Kelihatan juga dari completion ratingnya juga cuma 59% gitu. Jadi kayak kegambarin juga kayak ya nggak macem-macem lah nih orang gitu. Apalagi dia datang dari third round. Ini dia dikasih kesempatan untuk starting job gitu kan. Jadi ya kayak dipakai yang biar aman aja lah, to keep his job safe gitu. Tapi kalau misalkan Sanders kemarin kelihatannya tuh kayak mau proving something, makanya jadi coba main hero ball kayak tadi yang kayak mau disebut, kayak mau main big play aja, padahal ujung-ujungnya ke intercept juga gitu. Jadi ini kayak ke ujung kayak langit dan bumi lah. Dan menurut gue sih dari itu aja kelihatannya ya. Bedanya. I think Shader masih those traits atau habit of him buat hold the ball too long, itu masih, dan kayaknya dia juga masih PTSD sama bad OL sih. Kayak pas dia di Colorado ya. Kadang tuh kayaknya kalau dia step back kayak he took that extra step back for no reason aja sih menurut gue. Kayak dia takut banget kena seks atau takut banget sama pressure ya. Karena dia kebiasaan yang jeleknya juga kan, karena selain OL-nya ya jelek dan dia harus dia took the time too long gitu. Dia juga nggak ngedirect offense-nya untuk having a better motion atau better route gitu kan. Dia nge-call beberapa kali nge-call protection kemarin juga. I don't think that's the right call gitu. Kalau misalkan dia yang nge-call ya. Tapi satu lagi dari performance yang kemarin lawan Ravens itu adalah 4 dari pass yang dia complete. One of them is a long gain. Sisanya itu kayak less than 3-4 yards. That's how bad gitu ya. Gitu jeleknya. It's gonna be interesting to see how his debut look like. Untung lawan Raiders. I mean like Raiders defense, I guess not that good, right? So we'll see how he performs lawan Raiders ya. Gue nggak expecting too much of him sih.
Kalau misalnya Sanders jelek lagi nih lawan Raiders, kemarin kita udah lihat kan excusesnya, entah itu Stefanski lah, OL-nya lah. Kira-kira ada reason apa lagi nih yang dikeluarin sama fansnya Sanders untuk ngebelain dia kalau dia mainnya jelek? Banyak kalau sama Colt ya. Apa nih? Ini- Kalau lu bayangin lu Coltnya Sanders, apa yang akan lu lontarkan dari mulut lu? Oh tuh tim chefnya nih nggak bener nih, makannya nggak bagus. Jadi ngelemparnya nggak bagus kayak kan. Makanan adalah nutrisi adalah quote and quote bensin untuk tubuh. Ya gimana tubuh mau perform dengan baik kalau asupannya nggak bagus. Gitu. Wah itu kalau itu kayak gitu kocak sih. Kalau itu benar dikatakan kocak sih. Nah, habis apa lagi gitu kan emang ya it's a hard job to be a backup, apalagi lo QB ketiga atau QB keempat ya. Kalau emang jelek ya ya udah gitu loh. Kalau gue lu punya apakah- gue punya reason yang paling lucu, kinda make sense, tapi gue yakin mungkin satu Twitter users atau mungkin lebih banyak lagi akan ngomong gitu. Shader Sanders lagi depresi gara-gara habis dirampok rumahnya. Salah lu Han, salah Farhan tadi. Farhan. Salah Farhan tadi. Salah Farhan itu udah ketahuan, udah ketangkap, udah nggak bisa lagi itu. Jadi rumahnya dirampok, terus aduh, gue khawatir rumah gue dirampok itu akhirnya nggak fokus pas preparation, terus habis itu pas main lawan Raiders. Which by the way, gue nyadar kalau misalnya Browns versus Raiders, berarti kita harus lihat Shader Sanders lawan Geno Smith gitu. The OG Sanders versus the new Sanders. Wah gila itu sih. Interception boy lawan sex boy. Gue mau muntah dengernya. Cuma sumpah sih, tapi itu game of the year sih, kita harus nonton. Terus Jam mirip berapa tuh? tire. Untung subuh. Oh subuh, ya pas. Biar kita sholat subuh ya jam 4, kita bangun jam 4, sholat subuh, terus nonton, sarapan, terus bekerja. Ini seru banget sih ini. Ini Produktif. Fernando Mendoza Bull ini. Tapi apalagi sih yang internet pengen tunggu selain nonton Sanders? The Downfall of the Chiefs. Gila nih Chief 5-5 kalah lawan Broncos 19-22 off the bye. Sebelumnya mereka kalah lawan Bills 28-21. This is not good, man. Tapi Mahomes belum pernah kalah 3 kali berturut-turut, by the way. Nah, kan? Jadi everything at stakes here, right? Berikutnya adalah lawan tim kedua favorit Ardio ya, the Colts. Ya kan? MVP Opoy semuanya dari Colts kan kemarin ya, Rookie of the Year juga. GT DJ sama Tyler Warren. Kasus menarik ya, defense wise I guess mereka masih oke aja gitu. They still have good defense, right? I think ini juga something that you look under the hood about the offense sih. Kayak secara offense wise, secara point per game wise, kayak nothing wrong with the Chiefs, right? Mereka top 10 on scoring offense 25,4. Point all out per gamenya bagus banget 18,1, fourth the best. Tapi mereka akan ngelawan the best offense in the league, Indianapolis Colts ya. Lot of things yang gue kaget sih tentang Mahomes. Kalau lo mikir Mahomes, lo mikir apa sih? Coba deep ball nggak sih? Deep balls, quick passes gitu Ya kan. kan, explosive plays ya. Unorthodox plays, Ya. Ya. No look kan? no look passes, magic. Underhand pass. Underhand, ya, shuffle pass, ya kan, all those stuff, right? Kemarin pas ngelawan Broncos ya, I guess dia complete 29 dari 45 passing attempt, 276 yard, 1 touchdown dan 1 interception ya. Dan kalau lu lihat nih ya, kalau lu lihat passing chartnya Patrick Mahomes, semua lemparan more than 20 yards, cuma complete 1 dan 5 gagal, 20% ya. Gitu. All the deep pass off gitu. Apalagi kalau lo lihat that one video right yang kayak Xavier Worthy ada created separation, terus Mahomes overthrow ya the ball. Ya kan. Mungkin gue pengen mulai dari lo dulu nih, ini karena tim kesayangan lo yang pertama kan, Ardio. Yes. Ya kan, kayak exactly what's wrong with the Chiefs, ya kan, kayak is it the player
apakah skimnya Andy Reid udah outdated. Dan sekarang mereka ketemu Colts ya, yang top 10 defense, dan mereka baru dapat Sauce Gardner dan cornerback 2-nya Charvarius Ward yang bisa jadi cornerback 1 di most of the teams. So, tell me Ardio, what's wrong? Ada apa nih? Gua rasa sih gue ngeliat dari skema offense-nya. Sama offense. Mungkin semenjak Ardio, yang play calling itu Andy Reid atau Matt Nagy nggak sih? Nagy. tetap Andy Reid. Tetap Andy Reid. Oh, Cuman oke. kan ya namanya HC walaupun play calling tetap dia dapat masukan-masukan dari asisten-asistennya dong. Betul. Nah, ya ini aja OC-nya aja nih si Matt Nagy-nya aja yang menurut gua over the years tuh kayak bikin makin nggak pasti gitu loh. Ngelihat offense secara eye test aja gitu ya. Nggak perlu ngeliat statistik kayak mulai setelah Eric Bini Eric Bini. Eric Bini. Digantiin sama Matt Nagy tuh mulai kayak big play, kalau nggak big plays-nya hilang, banyak banget sering tiba-tiba nggak ngapa-ngapain masih tiba-tiba third and 10, tahu-tahu udah kebuang aja waktu offense. Iya sih, attempt. wah Jadi itu ya, yang 2 minutes drill on Broncos was painful sih, itu Parah. Ya itu 2 kali punt kan ya, terus Broncos kali dapat punt. field goal ya. Dan di final drive-nya Mahomes kena sack kalau nggak salah kan ya. kena sack. Jadi kayak sack to close the quarter lah gitu kayak. Iya. Itu yang kayak kata gue sih menurut gue aneh ya. Karena quarterback sekali Mahomes harusnya punya cara untuk bisa thread the needle gitu. Dan tidak adanya receiver atau pemain yang kebuka berarti ada yang salah dengan skemanya. Menurut gue sih itu. Jadi kebanyakan ya gue bisa bilang Matt Nagy-nya yang bermasalah. Karena pemainnya karena gini, kita udah ngelihat tanpa Rashee Rice di awal-awal musim, tapi juga tanpa Xavier Worthy itu masih hancur. Xavier Worthy datang balik abis cedera masih ada perkembangan. Rashee Rice datang lagi ada eksplosivitas yang balik, tiba-tiba nggak stabil gitu. Berarti kan ada yang bukan pemainnya yang salah gitu. I see. Karena menurut gue sih pemain kompeten aja. Gue penasaran deh Ardio, pas trade deadline kan Chief nggak ngapa-ngapain ya. Betul. Ya tadinya kan mereka mau dapetin Breece Hall gitu, tapi mereka nggak. I don't think they're doing anything, right? Kayak cuma kayaknya mereka cuma claim temennya ngeklaim Edge yang balik dari Bengals. iya. Dan mereka ngapa-ngapain di offense kan, menurut ya kan. Dan yang ini mungkin ini ya, lu ngeliat kayak running game Chief itu yang salah satu hal yang bikin offense-nya mati nggak sih? Karena Kareem Hunt, Pacheco udah nggak kayak pas dia baru masuk di 2022 I think, 2022-2023 Pacheco nggak ngapa-ngapain dan nggak dapetin running back on prime. Is it hurtful buat Chief right now nggak sih, atau ya udahlah gitu, kayak it's just running back Kareem Hunt and Pacheco still serviceable for the time being? Enggak, itu hurtful banget karena di awal musim juga kelihatan ketika yang harusnya Rashee Rice nggak ada, Worthy yang cedera, harusnya kan running game-nya kalau masih sama kayak tahun lalu bisa nambel gitu. Oke lah, mungkin passing-nya nggak terlalu eksplosif karena cuma bisa ngandelin Kelsey sama Hollywood Brown yang mungkin nggak larinya nggak jauh-jauh amat, tapi paling nggak bisa check down dengan adanya dan gaining yards dengan running game gitu. Tapi ya running game-nya ternyata nggak proven efektif, malah satunya cedera, nyisain padahal udah oke gitu skemanya gitu kan. Ada satu yang lebih swifty dari Pacheco, ada satu yang lebih tanky dari Kareem Hunt. Sekarang cuma ngandelin Kareem Hunt sama ngandelin rookie-nya. Nah itu yang jadi berat rasanya. Dan gue lihat juga tahun ini design run scramble buat Mahomes banyak banget ya, more than so than last year ya kan. I think itu kayaknya buat compensate running game-nya Chief yang kurang efektif ya. Ya, kayaknya mungkin itu. Dan kalau yang sering gue tonton, gue lihat kayaknya jadi ya itu scramble-nya Mahomes tuh karena udah bisa setelah jalan tuh kebuka gitu, kayak tadinya mau passing dibikin jadi scramble, ya jalanannya udah kebuka. Dan rata-rata
ada extra block entah dari Kelsey atau enggak dari running back-nya. Ya Jadi di soalnya situ kalau makanya bisa ngeblok. kalau gue lihat attempt ini, ya gue ngeliat 2024 ya, emang sebelumnya Mahomes itu kayak a bit dual threat kan ya, tapi nggak kayak Lamar banget. Tapi tahun kemarin tuh Mahomes cuma scramble 58 kali, 307 yard, 2 touchdown. Sekarang dia udah, itu dalam 16 game ya. Sekarang dia Ya. dalam 10 game dia udah attempt 48 kali, 288 yard, 4 touchdown. Yes. Itu udah kayak bisa dibilang ya running back satunya. Iya. 6 yard per carry gitu. Jadi kayak Ya. I think one of the reason is also ini ya, ineffective running game ya. Nah, Oka, gue pengen nanya deh, ini dulu kan kita sering bahas ya, kalau bahas kayak explosive players ya kan. Yes. Mereka dapat Rashee Rice back, ya kan. Tapi kalau lo lihat Broncos sama Chief ya, I think one of the problem itu actually weaponnya nggak bisa create any kind of separation kan, or lack of it lah gitu, ya kan. Terus mereka missing alpha wide receiver kan. Nah, menurut gue gitu. I think what you're saying becoming true dan nggak bisa diapa-apain lagi nih Kak. Kayak lu dulu bilang harus eksplosif, tapi sekarang udah di week 12. I don't think they can go anywhere kan. Ini yang mereka punya gitu. And with this kind of offense Kak, do they have enough to play off? Jangan, kita nggak ngomong play off run. Bisa nggak sih mereka play off with this current crops of player? Karena memang wide receiver yang mereka punya saat ini memang banyak yang tipenya speedsters kan. Xavier Worthy juga 40 yards-nya waktu combine juga ya the quickest juga kan. The quickest di combine itu. Terus Rashee Rice juga in other words dia senang juga dengan speeds gitu kan ya. Permasalahannya memang banyak skema di mana mereka udah desain pass routes buat receiver mereka, Rashee Rice, Xavier Worthy, Hollywood Brown. But somehow kayak kebanyakan dari pass itu justru malah kayak lebih reliable lu kayak ke Juju Smith-Schuster gitu. Because they are quick, really quick gitu. Tapi mereka I don't think Matt Nagy dan juga Andy Reid itu ngemanfaatin speed mereka kayak mereka manfaatin Tyreek Hill gitu. Dan ya of course mereka juga bukan Tyreek Hill. Tyreek Hill is one of a kind gitu loh, secara speed, dan dia juga actually a good route runner juga, terutama waktu dia last year di Chiefs sama beberapa tahun pertama di Dolphins gitu. Xavier Worthy, gua rasa dia masih belum terlalu polished as a route runners. Dia nggak terlalu sharp. He's very quick, tapi karena dia ada sempat beberapa kali juga injury concern juga, jadi ada sedikit concern kalau misalkan dia lari terlalu kencang gitu. Their leading receiver Kansas City saat ini adalah Travis Kelce, 36 tahun, udah 13 musim di NFL. Jadi nggak ideal lah, karena mereka they need a really sharp route runners gitu. Mereka butuh kayak JSN type wide receivers. Gue nggak bilang mereka harus transfer JSN because it's absolutely really ini. Gue baru it's just clock on me kayak pas lo bilang Kelce leading wide receiver, masih Travis Kelce. Yeah. Masih Travis. Wow, 600. Iya, gue baru lihat 621 yard 4 touchdown. Second best is Hollywood Brown 429 yard 4. Oh my god, wow. Ya, Jadi sadly. memang ada alasan lah ya kenapa offense jadi banyak concern di situ. Ya memang Rashee Rice kan juga sempat kena suspension, terus Xavier Worthy juga sempat absen gitu. Tapi terutama output dari Xavier Worthy it's very disappointing to say the least. Kalau misalkan dia udah start 8 game dan baru 281 receiving yards. Ya, jadi overall mereka their need is still the same gitu. Mereka butuh really a difference maker dari posisi playmakers. Terutama mereka harus cari someone who actually good at route running. Makanya gue mungkin sempat kira ketika di draft ini they will draft guys like Emeka Egbuka gitu. Tapi mungkin karena ya Rashee Rice mereka nggak akan terlalu concern kalau misalkan dia balik lagi, dia akan balik lagi as a Rashee Rice gitu.
Jadi mereka mungkin nggak drafting someone kayak Emeka Egbuka gitu. Berarti ya mereka butuh seseorang yang bisa bikin route running mereka jadi jalan lagi. Dan gua rasa dengan offense yang banyak design run untuk Mahomes, jadi a lot of scrambling dari Mahomes, terus dia dikasih designated run left right atau ke middles gitu, gua rasa nggak sustainable. Karena pertandingan kemarin walaupun secara performance juga nggak terlalu mentereng lah seperti Mahomes-esque gitu standarnya, tapi ya kita bisa kasih disclaimer kalau misalkan pertandingan kemarin tuh lawan one of the best defense di NFL, lawan Broncos. Betul. Ya. A lot of pass rusher, a lot of sacks. Cuma yang gue kaget, Broncos tuh kemarin nggak ada Pat Surtain by the way. Dan weaponnya Chief couldn't do anything against them. Yeah, but their pass rusher itu juga salah satu yang paling bagus di NFL. The offense ini emang kayak kita sempat bahas juga di beberapa episode lalu kalau misalkan mereka udah mulai ada penurunan trennya. Dan itu bertepatan dengan ketika Matt Nagy jadi OC. Tapi as a team yang udah kenyang pengalaman main di big games, this is a problem yang mereka harusnya udah bisa perbaikin sendiri lah. Right? Dan mereka harusnya bisa compensate dengan mereka punya weapon kayak Rashee Rice atau Xavier Worthy. They should find a way to utilize them better. Dan I think it's not gonna get any better ya ketemu Colts yang secondary-nya baru di-improve. Kalau mereka struggle dengan Patrick Surtain-less Broncos, ini lawan Sauce Gardner dan Charvarius Ward ya. Nah makanya gue mau nanya Ardio nih, menurut lu gimana cara Chief bisa menang lawan Colts ya dengan secondary-nya yang udah improve, and of course mereka harus keep up sama yang lu bilang MVP candidate Daniel Jones and the first rank offense di NFL. Salah satu kuncinya yang pertama ngelawan Jonathan Taylor ya dulu defense-nya, tapi kalau untuk defense-nya secara offense-nya ya mau nggak mau sih stick with what we got best. Travis Kelce, Hollywood Brown, sama Juju. Kalau misalkan emang these three old men adalah barang yang atau weapon yang paling efektif ya, use it why change it gitu. Ya don't fix it when it's not broken gitu. Karena kalau misalkan problemnya adalah tadi dengan ngandelin eksplosivitas dari Rashee Rice sama Xavier Worthy yang belum optimal, ya chance untuk gagalnya juga semakin tinggi, ya ngapain juga gitu. Dan menurut lu Chief X Factor buat bisa menang lawan Colts siapa? Tyquan Thornton lah. Wah, dia lagi anjing. Ya, kalau kemarin lihat juga big plays datang dari Tyquan Thornton juga. Iya betul. Jadi kalau misalkan ya gue sih percayanya gini, kalau misalkan Sauce Gardner pasang untuk ngejaga Rashee Rice ya, dan key defensive player ngejaga key offensive player, ya tinggal cari sleeper agent yang bisa nyelip di balik layar gitu loh. Tyquan Thornton kemarin 1 catch tapi 61 yard. Nah, ya kan. Ya, let's utilize that gitu when everybody not seeing him. MVS. Sampai MVS. Ya itu. Oke, dan sekarang buat Oka nih ya, gue penasaran Kak. Colts kan Archer. Sorry. Satu lagi, X factor-nya adalah kalau Matt Nagy beres play calling-nya. Ya, nggak bakal. Itu at this point dia itu kolusi Matt Nagy ada di Chief. Ekspektasi gue sih kayaknya Matt Nagy bakal dilepas sih, apalagi kalau Chief nggak masuk playoff ya tahun ini. Gue yakin bakal di reshake itu satu staff itu sih. Iya, satu staff bakal di reshake sih, terutama di offensive ya. Nah, ambil aja Brandable. Iya bener, sumpah Brandable sama Mahomes cooking sih, gue yakin banget dia masih oke jadi OC. Nah, iya, makanya buat Oka nih ya gue tau kan Colts your arch nemesis kan ya, mereka 8-2 tapi Chief defense still good man. Menurut lu key
for Colts to win this game siapa? Dan gimana biar Mahomes dan Chiefs bisa finally go under 500? Gue nggak akan terlalu reaching out jauh banget lah untuk apa yang Colts perluin untuk menang, karena one of their best attribute itu adalah untuk establishing run games gitu. Jadi Jonathan Taylor dan juga offensive line itu juga jadi penentu paling gede juga lah untuk di pertandingan ini. Also maybe mungkin satu other X factor lagi untuk Colts dalam pertandingan ini adalah kalau misalkan mereka bisa, karena kalau nggak salah Chiefs itu juga punya ya skemanya banyak lot of cover one juga ya sebenarnya, dan itu bisa dimanfaatin kalau misalkan mereka punya deep threat wide receivers dan Colts punya deep threat wide receivers. Dia putih, dia nomor 14. It's Alec Pierce. Alec Pierce ya. Yeah. Udah gua Gua rasa serok. Alec Pierce ini selama ini jadi itu adalah unsung hero-nya dari Colts, karena kita ya taunya Daniel Jones, kita tahu Jonathan Taylor. Untuk kalau misalkan ditanya wide receiver, mereka pasti bilangnya Michael Pittman, terus tight end ada Tyler Warren, dan offensive line mereka juga salah satu yang paling bagus di NFL. But I think that Alec Pierce is a very good complementary wide receiver nomor 2. Dan ini adalah musim keempat dia, dan mind you kalau misalkan musim lalu sama musim ini dia average yards per catch-nya itu di atas 20 yards. He's a deep threat. Jadi Betul. He's a sneaky fast juga. Jadi mereka punya salah satu X factor mereka adalah kalau misalkan mereka bisa utilize deep game-nya mereka, dan mereka punya one of the best deep threat di NFL, yaitu ada Alec Pierce. So I think that Yes. untuk X factor gue adalah our number 14 from the Indianapolis Colts. Dan one last questions. Siapa yang menang besok? Colts, Chiefs. Wow. Gue mau Amerika marah sih. Oh, mereka mau Amerika marah berarti Chiefs juga. No, gue mau seri. Iya, buat Oko sih cocok seri. Gue mau semua dua-duanya hancur dulu sih. Ya kalau gue sih, jujur aja siapapun yang menang gue win sih. Chiefs kalah gue ngatain Chiefs, Colts kalah gue ngatain Daniel Jones, jadi sama aja buat gue. Well, okay. I guess that's our episode this week, gengs. Happy to be back, dan ingat jangan lupa follow our Warkop Media ya di WRKP Media di Twitter, TikTok, dan juga di Instagram. And thank you for the view buat our video with Gasa di wawancara oleh Andra, dan ada Kamal juga. Udah tembus 250 view by the way. Our most watched video. Hope you guys enjoy everything that we do. Every like, every subscribe, everything helps. Thank you everyone. Have a nice day and see you next week.